Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan untuk kita hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mempelajari ilmu agama Islam ini. Wabil khusus di subuh hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, buah karya dari beberapa ulama di Saudi Arabia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, hidayah serta taufiknya agar kita bisa terus mempelajari ilmu agama Islam ini dengan baik dan benar dan bisa mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana kita telah sampai pada halaman 449 pada bagian yang kedua, di mana kita telah membahas bagian yang pertama, makna dan anjuran untuk mempelajari tentang waris, ya, ilmu faraid, ya, mawaris. 6 mawaris pakai sa, ya. Dan tentunya ini sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, ya, ini adalah tentang teori dari permasalahan, ya, mawaris ataupun faraid. 6. Karena mungkin sebagiannya akan berpikir, wah, ilmu waris ngitung-ngitung segala macamnya. Ya, tidak, di sini kita hanya mempelajari teorinya saja. Sehingga orang awam pun, ya, dia dianjurkan untuk mempelajari tentang ilmu waris ini, paling tidak sudah tahu, oh, dalam syariat Islam pembagiannya seperti ini, ya. Pembagiannya sesuai dengan syariat Islam itu seperti ini, ya, sehingga ada pengetahuan, ya, bahwa dalam pembagian harta waris, ya, itu sudah dijelaskan dalam agama Islam. Nah, dan ini tentunya berkaitan dengan keimanan seseorang. Ketika seseorang dihadapkan dengan harta, apakah ini haknya dia untuk mendapatkannya ataukah bukan? Ya, sehingga makna dan anjuran yang telah kita bahas sebelumnya, ya, ini menjadikan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui, oh, ini hak saya, oh, ini bukan hak saya, oh, saya mendapatkan warisan, oh, saya tidak mendapatkannya. Maka ketika tidak termasuk dalam kategori ahli waris, ya, dia tidak boleh mengambil hak orang lain, karena sejatinya kalau dia, ya, memperjuangkan sesuatu yang bukan haknya, nah, ini bahaya. Ya, karena kenapa bisa seperti itu? Karena diantaranya tidak tahu
teori tentang ya permasalahan mawaris, ya pembagian harta warisan, tentang faraid. Ya, di sini kita ya dijelaskan oleh beliau tentang siapa saja yang mendapatkan dari ahli waris. Ya, di sini kita tidak mempelajari tentang apa namanya penghitungan-hitungannya. Ya, itu butuh waktu tersendiri ya, dan itu mungkin untuk anak-anak kuliahan yang memang dia khusus untuk mempelajari ya perihal ini. Nah, adapun ya kita paling tidak kita mengetahui ya siapa saja yang berhak mendapatkan dan apa saja yang kaitannya dengan ya harta warisan, sehingga kita bisa berilmu terlebih dahulu lalu mengamalkannya ya, dan kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa oknum atau beberapa orang yang tidak mempelajari tentang teori dari ilmu waris, ya akhirnya terjebak dalam permasalahan mengambil hak orang lain. Akhirnya jatuh dalam kezaliman. Nah, naudzubillah min dzalik. Tentunya kita tidak ingin mengambil harta yang bukan hak kita, dan kita tidak ingin nanti di akhirat ya di sidang oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ada hak orang lain pada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Kita masuk pada bagian yang kedua. Sehingga dengan kita belajar ilmu waris ini, ya kita bisa menguatkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah, bahagialah orang yang hidupnya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat dia tidak takut lagi, ya tidak khawatir lagi dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut ya bagi seorang hamba. Ya, kalau dia takut di dunia, maka dia akan ya tidak takut lagi, akan aman di akhirat. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjauhi kezaliman, segala bentuk kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Bagian yang kedua kata beliau tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Maksudnya harta warisan ya, tarikah dalam bahasa Arabnya. Tarikah berarti harta peninggalan mayit. Sebab-sebab dan penghalang-penghalang warisan. Nah, sebab-sebab untuk mendapatkan warisan dan juga penghalang-penghalang seorang yang mendapatkan warisan sehingga dia tidak mendapatkan warisan tersebut walaupun dia termasuk ahli waris. Nanti kan disebutkan. Pertama adalah tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan. Ya, harta pusaka. Maksudnya harta pusaka di sini peninggalan mayit, ya warisan. Hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka ya atau tarikah peninggalan mayit. Harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit berupa uang, ya, barang dan hak-hak. Berarti seorang kalau meninggal maka dia akan meninggalkan uang ataupun barang ya dan juga hak-hak. Ya, bisa jadi semuanya ini ada. Uangnya ada, barang juga ada, ya hak-hak juga ada. Nah, apa saja itu kata beliau? Ada 4 hak yang berkaitan dengan harta pusaka atau tarikah peninggalan mayit. Yang pertama, biaya pemakaman. 6. Karena tentunya dalam memakamkan ya butuh biaya. Ya, 6. Kata beliau termasuk ya mencakup harta atau harga kafan, ya beli kafannya, ya dan wangian. Dan ini biasanya ada yang satu paket ya dijualnya. Ya, kafan, kapasnya, wangiannya, ya kapur barusnya, ya itu
sebagiannya sudah ada dijual satu paket, ya sekitar berapa ratus ribu gitu kalau tidak salah. Nah, upah memandikan, ya, menguburkan dan lain-lain. Ya, yang mungkin sebagiannya mungkin ada yang dia sosial, ya nggak masalah, saya nggak dibayar gitu kan. Mandikan, menguburkan, ya, mengafani. Nah, ini kan apa namanya, masuk jasa, ya, yang sifatnya dia itu, ya, bisa menjadikan suatu yang bantuan lah dari orang lain. Bahkan di sebagian tempat, ya, itu ada yang mengcover, ya. Ada yang mengcover dari aparat setempat, ya. Kalau ada yang meninggal, semuanya di cover, ya. Biayanya dari memandikannya, mengkafani, ya, menguburkannya, biaya pemakamannya, ya, di TPU-nya itu di sebagian daerah itu di cover oleh aparat setempat, ya, RT RW-nya. Ya, sehingga keluarga sang mayit pun tidak mengeluarkan biaya, ya, sepeser pun, ya, sudah di cover. Ya, 6. Nah, ini Masya Allah bantuan, ya, tentunya dari, ya, aparat setempat. Ya, dan ini bagus, ya, ini bagus sehingga apa namanya, yang namanya pemerintah memberikan bantuan kepada warganya, masyarakatnya, ya, kalau memang itu memungkinkan. 6. Dan ini saya dapati ada, ya, beberapa, ya, tempat yang memang seperti itu. Kalaupun tidak, maka ini diambil dari harta peninggalan sang mayit. Ya, diambil dari harta peninggalan sang mayit. Atau misalkan kalau tidak ada, maka ini adalah wewenang dari ahli waris, ya, dari anaknya, ya, atau saudaranya, ya, memang dari ahli warisnya, maka dia yang mengeluarkan biaya pemakaman, ya. Kalau tidak, ya bisa dibantu seperti tadi dari aparat negara, ya, dari RT RW-nya, lurahnya, atau dari saudara-saudara yang lainnya walaupun, ya, bukan ahli waris, ya, atau dari sekalipun tetangganya, ya. Nah, ini kalaupun ternyata, ya, tidak ada biaya untuk hal itu, ya, ataupun dia punya biayanya tapi ada orang yang ingin membantu, ya, ini juga, ya, tidak masalah. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahmatullahi jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Tapi kembali lagi bahwa ini, ya, adalah haknya mayit untuk dimakamkan. Iya, dan hartanya diambil dari peninggalan sang mayit. 6. Itu hukum asalnya. Ya, hukum asalnya diambil dari harta sang mayit. Kalau tidak, ya berarti bisa dengan cara yang lain. Yang kedua, membayar hutang mayit. Nah, ini hak yang kedua. Hutang Allah didahulukan. Nah, dilihat dulu. Namanya hutang, ini ada hutang seorang dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ada hutang yang berkaitan dengan sesama manusia. Dan kalau ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu didahulukan. Seperti apa? Zakat mal misalkan. Iya, dia ternyata hartanya sudah sampai, ya, nisabnya dan haulnya, ya, lalu dia belum sempat mengeluarkannya dan ahli warisnya tahu, maka dikeluarkan dulu, ya, zakat malnya itu dari hartanya. Atau zakat fitrah. Ya, jikalau seorang meninggal dalam keadaan sudah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, semisal dia meninggal ya di akhir Ramadan, ya, yang dia sudah ada kewajiban untuk bayar zakat fitrah, ya, nah, kan di malam malam Idul Fitri misalkan, ya, kalau kita mungkin malam takbiran gitu, ya. Dan sebagian orang kan ada yang meninggal, ya, Allah wafatkan di malam Idul Fitri. Nah, seperti ulama kita, ya, ulama besar, ya, nah, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, kan beliau, ya, dalam biografinya beliau wafat, ya, di malam takbiran, ya, di malam Idul Fitri, sehingga beliau dimakamkan, ya, di hari raya
Idul Fitri, ya, setelah zuhur. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimani rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Ya rahimahullahu Al-Imam Bukhari rahimahullah taala. Semoga Allah mengangkat derajat beliau, ulama besar ya rahimahullahu taala. Enam ulama hadis. Jadi kalau seorang ada yang wafat di malam Idul Fitri misalkan, maka ada kewajiban zakat fitrah. Nah, ini dikeluarkan ya zakat fitrahnya oleh ahli warisnya. Kafarat ya, atau kafarat ada denda-denda yang harus dia bayar. Nah, dan dia belum membayarnya, ya maka ini dibayarkan. Nah, dari hartanya. Nah, jikalau ada, kalau tidak, maka ahli warisnya yang menanggungnya. Nah, macam-macam denda, misalnya denda sumpah, ya. Dia ternyata ada sumpah yang dibatalkan, ya, maka dia mengasih makan 10 orang miskin, ya. Nah, maka ini diambil dari harta sang mayit. Atau tadi kalau tidak ada, maka dari ahli warisnya. Ini dibayarkan kafarat-kafaratnya. Dan nazar, ya, kalau dia ada nazar dan ahli warisnya tahu, kecuali kalau nggak ada yang tahu, nah ini beda lagi, ya. Kalau tahu, ya ada berita info bahwa sang mayit pernah bernazar, ya maka ini ditunaikan nazarnya, ya. Nah, karena hukumnya wajib, ya nazar hukum bernazar itu sebagian ulama memakruhkan, tapi kalau sudah bernazar maka wajib untuk ditunaikan. Iya, kalau sudah bernazar maka wajib untuk ditunaikan. Saya bernazar untuk ini dan itu misalkan. Kalau anak saya sembuh maka ya saya bernazar untuk puasa misalkan, atau untuk mengasih makan ya fakir miskin ya, atau janda-janda yang membutuhkan. Nah, maka ini dibayarkan. Ini hutang-hutang eh, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hutang seperti ini didahulukan ya. Nah, atau tadi masuk kafarah apa namanya fidyah misalkan, ya bayar fidyah yang ternyata belum dibayar, ya sama misalkan meninggalnya di hari terakhir bulan Ramadan, ya, atau di eh, apa namanya awal Syawal, ya, dan belum sempat untuk dibayar fidyahnya, maka ini dibayarkan. Setelahnya kemudian hutang manusia. Ya, ini kalau ada hutang sama manusia, ya maka dibayarkan. Ya, dicari. Ya, biasanya kan diumumkan ya, diumumkan setelah sholat ya bahwa jikalau ada hutang piutang, ya maka mohon di kabari ahli warisnya. Ya, atau misalkan setelah pemakaman, ya mungkin ada yang gak hadir ketika sholat. Ya, kenapa setelah sholat? Karena biasanya kan orang lagi hadir ketika sholat jenazahnya. Ya banyak pada hadir. Nah, nah ternyata kalau misalkan butuh lagi untuk ditekankan, ya maka setelah pemakaman ya diumumkan kembali, ya jikalau ada hutang piutang yang berkaitan dengan sang mayit, ya maka ya dihubungi ahli warisnya. Nah, atau kalau memang sudah ada catatan-catatannya, ya maka ini ditunaikan, diselesaikan. Nah, karena ini permasalahan yang besar. Ya, ini kaitannya dengan hak orang lain yang harus diberikan. Kecuali kalau yang memberikan hutang ya mengatakan kepada ahli warisnya, nggak apa-apa sudah saya maafkan. Ya, ya nggak apa-apa itu sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Ya, kalau dia orang yang mampu. Ya, nah dia mampu untuk bayar, tapi yang memberikan hutang mengatakan udah nggak usah bayar, ini hadiah saja misalnya. Maka ya sudah, ini dimaafkan. Ya, sudah sama-sama ridho. Ya, yang memberikan hutang juga misalkan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu ya apa namanya? Diterima. Ya. Nah, bagi yang dia adalah ahli waris dari sang mayit, dan itu merupakan ya pahala bagi orang yang memberikannya. Tapi bagusnya jangan ada unsur paksaan. Ya, nah karena itu kebijakan dari yang memberikan hutang. Ya, jangan dipaksa, udahlah dimaafin aja ya. Tidak bisa. Itu kebijaksanaan dari pemiliknya saja, dan itu sudah haknya dia. Nah, masa ya kita datang ke warung, udah ini gratisin saja buat saya.
Ya kan tidak bisa seperti itu. Itu ada hak orang lain. Ya, enam. Kecuali kalau memang sudah tidak ada paksaan, ya, maka itu diperbolehkan. Enam. Karena tidak halal harta orang lain, ya, kecuali dengan min tibati nafsihi. Ya, kecuali dengan keridhaan dari pemiliknya. Ya, maksudnya berarti tidak boleh ada paksaan. Kalau dia sudah ridho, ya, maka dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur paksaan dari orang lain, ya, maka ini merupakan kebaikan, ya, dari yang memberikan hutang. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Ini yang kedua, ya, hak yang kedua, membayar hutang. Dan hutang yang harus didahului adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, haknya adalah melaksanakan wasiat mayit. Ya, ini hak bagi sang mayit. Dia punya wasiat, maka ahli warisnya, ya, melaksanakan wasiat tersebut dengan syarat hendaklah di dalam batas yang sepertiga ke bawah. Maksudnya kalau dia mewasiatkan harta, ya, jangan sampai melebihi sepertiga. Sebagaimana yang telah kita bahas dalam permasalahan wasiat, bahwa wasiat itu tidak boleh melebihi dari sepertiga hartanya. Ya, enam. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan bahwa, ya, sebagian sahabat ada yang menyangka bahwa beliau akan wafat, ya, dikarenakan beliau sakit parah, ya, enam. Maka beliau ingin memberikan hartanya, ya, setengah dari hartanya, ya, sama Nabi SAW dilarang, ya, tidak boleh, ya, enam. Lalu beliau mengatakan 2/3 dulu, ya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ini sahabatnya. Ya, beliau mengatakan, bolehkah atau sadaq bi thulusai mali? Ya, bisa dilihat pada halaman 435, ya, kalau ingin merujuk. Nah, tentang wasiat. Atau sadaq bi thulusai mali, apakah boleh saya sedekah dengan 2/3 dari hartaku? Nabi SAW mengatakan, la, tidak boleh. Ya, qultu fa bi syatri, ya, setengahnya dari hartaku. Kata Nabi SAW, la, tidak boleh. Qultu fabithuluts, ya, aku mengatakan boleh enggak sepertiga dari hartaku? Nabi SAW mengatakan as-sulusu wa sulusu katsir. Ya, sepertiga boleh, ya, dan sepertiga juga itu sudah banyak. Ya, cukup sepertiga, dan sepertiga juga sudah banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan bagusnya 1/5 saja kalau ingin bersedekah, ya, dengan banyak. Enam. Maka kalau misalkan, ya, dia ingin berwasiat dari hartanya, maka tidak boleh dia berwasiat melebihi dari sepertiga hartanya. Enam. Ini bisa dirujuk kembali, ya, permasalahan ini dalam permasalahan wasiat, ya, pada halaman 434 sampai 435. Ya, ini penting kita mengikat, ya, ilmu-ilmu yang ada. Oh, permasalahan ini balik lagi kepada bab sebelumnya, sehingga ilmu itu tidak lepas, ya, tidak terlewatkan. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Terkadang kan orang ada yang semangat, ya, dalam beribadah, ya, nah, pengen, ya, apa namanya, hartanya semuanya dibawa gitu. Nah, di akhirat untuk dirinya. Tapi ternyata di sana, ya, ada hak-hak yang ditunaikan untuk ahli warisnya, ya, berupa harta warisan. Tidak boleh juga sampai menzalimi, ya, ahli warisnya, ya, dengan akhirnya memberikan seluruh hartanya misalkan, ya, untuk orang lain, ya, sehingga ini menyebabkan ahli warisnya, ya, kelaparan, tidak punya harta, ya, akhirnya jatuh dalam kemiskinan, ya, minta-minta di jalan, naudzubillah min dzalik. Dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, kalaulah engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, berkecukupan, maka itu lebih baik,
Ya, nah, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka yatakaffafunan nas, ya mereka menjulurkan tangannya meminta-minta kepada manusia. Ya, naudzubillah min zalik. Tentunya kita juga secara naluri kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Ya, begitu sakitnya hati kita kalau kita melihat ya anak-anak kita atau istri kita minta-minta di jalan, ya naudzubillah min zalik. Makanya kemana hati nurani orang yang menyuruh anaknya minta-minta di jalan, ya, atau istrinya bawa bayinya minta-minta di jalan. Ini kalau suaminya ada, nih kemana hati nuraninya? 6. Dan seharusnya itu memang ya eh, kewajiban dari pemerintah untuk menanggulangi ya orang-orang yang tidak mampu. Jangan sampai ya ada yang minta-minta di jalan. 6. Karena tentunya ada undang-undangnya bahwa ya fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Jadi, poin yang ketiga di sini ya melaksanakan wasiat mayit, syaratnya ya tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau ternyata wasiatnya lebih dari sepertiga, maka dikeluarkan hanya sepertiganya saja. Ya, dikeluarkan hanya sepertiganya saja. 6. Dan juga tidak boleh ada wasiat untuk siapa? Ahli waris. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tentang permasalahan wasiat. Ya, bahwa ahli waris ya tidak boleh ada wasiat untuk ahli ahli waris. La wasiyata liwarithin. Ya, nah tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris karena dia sudah mendapatkan dari haknya sebagai ahli waris. Ya, kalau ditambah lagi dengan wasiat untuk ahli waris, jadi double dia. Ya, akhirnya mengambil hak ahli waris yang lainnya. 6. Ini misalnya anaknya, orang tuanya melihat, oh ini anaknya paling berbakti, saya mau tambahin. Atau ini anaknya yang paling dia sayangi, saya mau tambahin diwasiatin rumah ini untuk anak saya yang keberapa misalkan. Ya ini nggak boleh. Ya, karena dia sudah ahli waris. Ya, kalau sudah dia ahli waris, jangan lagi ada wasiat untuk ahli warisnya. 6. Karena dia akan double nanti dapatnya dan itu akan menzolimi hak orang lain sebagai sesama ahli waris. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Ini hak yang ketiga. Hak yang keempat baru warisan. Ya. Semuanya ini dikeluarin dulu. Yang pertama ya dari harta mayit, dari harta pusaka kan ini. Ya, dari harta peninggalan mayit. Pertama dikeluarin dulu nih. Ya, Masya Allah ini apa namanya? Memang berurutan ya yang beliau sebutkan. Mana yang harus dikeluarkan dulu untuk biaya pemakaman, ya, mandi, pemandiannya, pengafaninya, ya penguburannya dikeluarkan dulu, ya. Nah, kedua bayar hutangnya. Ya, kalau ada hutangnya dengan Allah, zakat mal dilihat, ya, zakat fitrahnya, ya, bayar kafarahnya atau fidyahnya, nazar, baru hutang kepada manusia, ya, dikeluarkan dulu, ya, dari harta sang mayit. Lalu wasiat, ada nggak wasiat? Ya, kalau ada wasiat dikeluarin lagi. Ya, nah, baru setelahnya sisanya ini untuk warisan. Ya, sebagai harta peninggalan ya dari sang mayit untuk ahli waris. Nah, itu dikeluarin dulu semuanya, baru dibagi ya kepada ahli waris. Makanya poin keempat yang terakhir kata beliau di sini, warisan. Lalu harta sisanya, nah ya harta sisa dari mana? Dari poin pertama, kedua, ketiga. Dikeluarin dulu. Ya, hartanya dari poin pertama, kedua, ketiga, baru sisanya dibagi di antara ahli waris secara syariat. Ya, 6. Ya ini penting ya secara syar'i, secara syariat. Karena kita ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita melakukan tindakan yang mengubah dari ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tentunya akan menjerumuskan dirinya kepada murka Allah Subhanahu wa taala dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengejar apa? Untuk mengejar sesuatu yang fana.
Ya, harta benda duniawi fana, nggak akan dibawa ke kuburan. Ya, rumah nggak dimasukin ke kuburan, mobil juga nggak masuk, ya motor juga nggak masuk. Ya, enam. Maka untuk apa diperjuangkan yang itu sifatnya bukan hak kita? Enam. Makanya ya pembagian harta warisnya secara syariat. Ya, enam. Dan tentunya ini bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya beda ya yang sifatnya oh ini teori dari ustadz ya dari ulama ya dengan ketentuan atau ketetapan dari hakim. Ini kan tentunya beda. Kalau ketentuan dari hakim sifatnya terikat. Ya, ya dia harus melakukannya kalau enggak ada hukuman di dunia. Tapi kalau teori dari ulama, ya dari ustadz, kiai misalkan, nah maka itu kan sifatnya arahan, ya dilaksanakan. Silahkan mendapatkan pahala dari Allah. Tentunya juga arahan ini datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan para ulama-ulama Islam terdahulu yang soleh. Nah, maka sifatnya ini kembali kepada individu. Ya, pilihan mau melaksanakannya maka mendapatkan kebaikan. Kalau nggak melaksanakannya, ya siap-siap mendapatkan ya murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi tidak ada terikat sehingga dia harus melakukannya. Ya, memaksa orang lain untuk melakukannya tidak bisa. Ya, nah makanya tugasnya seorang ustadz atau seorang ulama itu kan hanya menyampaikan saja. Innama alaikal balagh. Ya, semuanya kewajiban kamu hanya menyampaikan saja. Orang lain menerimanya, alhamdulillah. Nggak menerimanya sudah selesai kewajiban menyampaikan. Beda kalau hakim. Kalau hakim sudah memutuskan, ya, ya orang itu harus melakukannya. Ya, nah, karena kalau tidak ada hukuman yang datang setelahnya, hukuman duniawi. Ya, dipenjara lah, ya, dihukum lah. Nah, tapi kan tidak ada orang yang nggak menjalankan anjuran dari seorang ustadz atau seorang ulama terus dipenjara kan. Nah, karena itu haknya pemerintah, hakim sebagai wakil dari pemerintah. Nah, makanya di sini ya beliau mengatakan di antara ahli waris secara syar'i ya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia harus legowo untuk membagikan harta waris itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, karena nanti kan dalam pembagian warisan ada hukum Islam, apalagi ada hukum adat, ya, ada hukum negara, ya. Nah, maka yang dikejar tentunya yang sesuai dengan syariat Islam. Ya alhamdulillah kalau hukum negara, hukum adatnya sesuai dengan ya syariat Islam. Ya, karena kita tentunya di negara kita ya sifatnya pluralisme, ya, ada hukum ini, hukum ini, hukum ini. Ya, nah, mau ngambil kemana nih? Iya, ini mau ngambil kemana? Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Karena ada ustadz yang beliau pernah didatangi oleh seorang yang ingin pembagian warisannya ya sesuai dengan syariat. Ya, enam. Saya lihat dari video YouTube ya Ustadz Aminur Baiz ya di ANB channel beliau. Iya, beliau menjelaskan bahwa ada ibu-ibu yang datang ke Yufid, kantor Yufidnya, ya, lalu ingin bertanya tentang masalah warisan, ya, lalu minta untuk ustadznya ya berkenan untuk datang ke rumahnya, ya bertemu dengan keluarganya, ya agar bisa menyampaikan perihal ini, ya di bagian sesuai syariat. Nah, ya beliau Ustadz mengatakan ya saya nggak bisa Bu seperti itu. Iya, karena bisa jadi keluarganya belum siap untuk menerima penjelasan dari ustadznya. Ya, nah, disepakati dulu. Ya, ini ustadz yang mau dijadikan rujukannya bersama-sama dengan ahli waris siapa nih? Iya, nah jangan ujuk-ujuk bawa ustadz A, ya, tak taunya loh, yang lainnya siapa kamu yang ikut-ikutan urusan harta kami gitu kan. Nah, jadi masalah akhirnya. Ya, akhirnya ya tidak dihargai keberadaan ya ustadz tersebut. Ini kan nggak baik jadinya. Nah, ini sepakati dulu. Ini mau kita menyelesaikannya di ustadz siapa yang sama-sama diridhoi. Ustadz ini, ustadz ini, ya udah silahkan. Ya, nah jangan ujuk-ujuk bawa seorang ustadz ya yang tentunya ya bisa diterima bisa jadi tidak. Nah, sehingga ya ini disepakati dulu seperti apa.
Ya, mau diambil dari hukum negara ya silahkan ya ke hukum negara. Ya, nah, maka memang ini bagus ya. Ini saya lihat suatu perkara yang keputusan yang bijak ya dari beliau ya, dari Ustadz Aminur Baiz ya, hafizallahu taala. Ya, karena nggak segampangnya kita mungkin kalau semangat ya ayo kita datang ya tiba-tiba oh, jadi ribut. Iya, nah kita ingin menyelesaikan masalah bukan nambah keributan, kan gitu. Ya, kita datangkan seorang ahli, ya, seorang ustadz misalkan ahli agama, maka tentunya itu untuk menyelesaikan masalah, ya, bukan untuk menambah tambah runyam lagi. Ya, nah, sehingga ini dilihat permasalahan harta memang sensitif. Ya, emang sensitif, ya harus benar-benar legowo, ya butuh keimanan dalam menjalankannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, warisan adalah pindahnya harta mayit kepada yang hidup sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terus beliau menekankan bahwa pembagian harta waris ini harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena ini kunci kebahagiaan. Ini kunci kebahagiaan. Kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Melenceng dari itu, ya siap-siap konsekuensinya. Ya, setiap orang yang melakukan sesuatu, ya dia siap menerima konsekuensinya. Kalau dia menjalankan ketentuan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan bahagia. Tapi kalau dia menentukan sesuatu, ya bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya ini kebinasaan. Ya, binasa di dunia dan di akhirat. Ya, kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, naudzubillah min dzalik. Beliau mengatakan harta pusaka, ya peninggalan mayit, harta warisan, terkadang tersangkut dengan hak orang lain saat hidup, yaitu hak-hak barang, seperti hak penjual dalam menyerahkan barang yang dijual. Ya, dia menjual satu barang belum diserahkan ke pembelinya. Misalkan qadarullah meninggal, ya maka ini ya harus diserahkan kepada pembelinya. Hak gadai pada barang yang digadaikan. Ya, ini juga sama. Harus dikembalikan kepada semuanya yang memiliki hak-hak tersebut. Dia didahulukan sebelum mengurusi mayit. Ya, jadi maksudnya beliau ingin menekankan bahwa eh, dari harta warisan itu ada hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dulu. Ya, dan itu disebutkan pada poin pertama, kedua, dan ketiga. Ya, enam. Tapi yang mungkin tidak masuk dalam hutang sesama manusia adalah hak jual beli di sini. Ya, yang mungkin dia sedang apa namanya menjalankan jual beli bisnis, ya, tapi barangnya belum dikasih. Ya, maka ini harus diberikan. Dia didahulukan sebelum mengurusi mayit. Ya, karena dia berkaitan dengan harta sebelum harta tersebut menjadi warisan. Ya, sebelum ini dibagi sebagai warisan, maka hak-hak orang lain ditunaikan dulu. Ya, jangan sampai ada hak orang lain yang belum ditunaikan, ya tiba-tiba langsung dibagikan. Ya, nanti terjadi ya sengketa, akhirnya ribut. Ya, nah ini tentunya tidak diinginkan dalam syariat Islam. Sesama ahli waris, ya ribut. Ya, maka tentunya harus kembali kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hak orang lain maka ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta tersebut menjadi harta warisan. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Kalau kita lihat di sini subhanallah, Islam itu ya menekankan sekali permasalahan ya hak orang lain. Jangan sampai ada kezaliman. Islam tidak ingin umatnya mengambil hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya dia, ya. Sehingga kalau sampai terjadi hal seperti itu akan mengakibatkan kezaliman. Ya, sedangkan kezaliman dalam Islam itu diharamkan.
ya Allah Subhanahu wa taala ya yang mengharamkan langsung tentang permasalahan kezaliman. Ya, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Ya, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian suatu hal yang diharamkan. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, mengambil hak orang lain sejatinya kezaliman. Ya, nah dan mengambil yang bukan haknya menjadi haknya, ini kan kezaliman. Bagaimana hukumannya orang yang mengambil tanah orang lain? Ya, sejengkal saja, maka di akhirat dia harus membawa sejengkal tanah tersebut dengan 7 lapis ke bawah. Ini kan berat. Iya, 6. Jadi bukan hanya satu jengkal ini saja yang diambil, tapi sampai ke bawah. Gimana kalau sampai ratusan meter, 1 hektar? Iya, hukumannya luar biasa. Ibaratnya kalau dipikir dia akan memikul 1 kontainer mungkin. Iya, 1 dump truck. Iya, naudzubillah min dzalik. Orang apa iya ada orang yang bisa ngangkat dump truck? Itu hanya film kartun aja. Ya, dunia nyata mana ada ya orang bisa ngangkat dump truck ya atau kontainer. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka ini berat sekali. Maka Islam membawa ya umatnya jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Ya, dan ini menunjukkan bahwa harta seorang muslim itu dijaga. Ya, harta seorang muslim itu jaga dalam syariat Islam. Ya, makanya kalau orang sudah masuk Islam, harumadamuhu ya wa maluhu wa irduhu. Orang yang sudah masuk Islam, ya, memeluk agama Islam, maka haram ya untuk dicoreng kehormatannya, ya, apa namanya, ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, ya. Ini muslim sangat dijaga dalam syariat Islam. Seorang muslim itu sangat dijaga dalam syariat Islam. Makanya sebagai muslim selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan penjagaan bagi setiap muslim, dijaga darahnya, nyawanya, ya dijaga kehormatannya, ya dijaga hartanya. Apa yang kurang? Ya, kalau dia soleh, bertakwa kepada Allah, Allah tambahkan, Allah jaga keturunannya. Anak keturunannya Allah jaga. Ya nggak perlu ya pakai bodyguard. Ya langsung Allah yang akan menjaganya ya dikarenakan kesolehan orang tuanya. Maka ini juga motivasi bagi kita sebagai orang tua ya berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh ya dan ibu yang solehah ya karena ganjarannya itu mendapatkan di antaranya adalah mendapatkan penjagaan untuk anak keturunan kita. Tentunya kita menginginkan anak-anak kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi ya mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, nah orang tua kerja ya untuk apa? Kebanyakannya untuk mendapatkan ya kebahagiaan di dunia untuk anak-anaknya. Ya, dan itu kewajiban bagi seorang bapak untuk menafkahi ya istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Saya rasa cukup dulu apa yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan masuk pada sebab-sebab warisan. Nah, tapi mungkin setelah bulan Ramadan ya, Pak. Nah, setelah bulan Ramadan insya Allah kita akan melanjutkan ya kembali perihal ya pembahasan kita ya dalam kitab Fiqhul Muyassar, karena bulan Ramadan seperti biasa ya, kita fokus dengan Al-Quran, ya, hatamkan Al-Quran, yang ingin menghafal Al-Quran, ya, 6. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. 6. Barakallahu fikum. Ada yang tanyakan? Ya, Bung. Ya, Bung. Ya. Nah, mm, nah, nah, Masya Allah, barakallahu fikum, Bung. Oh, ada. Nah, nah, nah. Ya, mm, nah, nah.
Barakallahu fikum. Opung, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bagus ya dari Opung. Semoga Allah SWT berkahi Opung dan keluarga dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, permasalahan jual rumah ya, rumah tidak ada zakat malnya. Ya, rumah tidak ada zakat malnya. Kalau itu menjadi barang dagangan baru menjadi ada apa namanya? Zakat malnya. Kewajiban untuk bayar zakat malnya. Tapi ketika dia memang jadi barang dagangan, ya itu juga ada haulnya dan nisabnya. Kalau belum sampai haul dan nisabnya, ya maka ya dia nggak wajib mengeluarkan zakat malnya. Nah, kalau dia ini rumah dijual udah sampai setahun dan memang menjadi barang dagangan dia, memang dia penjual rumah gitu ya. Nah, kontraktor misalkan memang dia kayak jualan lah, memang dia menjual rumah, maka itu kalau udah sampai haul dan nisabnya, ya itu baru wajib. Ya, udah sampai setahun dan sudah ada batasan nisabnya, ya. Nah, untuk dikeluarkan zakat malnya baru wajib. Tapi kalau ya dia baru jual, ya, dan belum ada setahun juga, ya. Nah, walaupun udah sampai nisabnya, maka nggak wajib untuk mengeluarkan zakat malnya. Sama, sama. Nah, tanah, rumah, ya, mobil, ini kan hukum asalnya nggak ada zakat malnya, kecuali dia menjadi barang dagangan. Nah, kalau dia menjadi barang dagangan. Nah, dan itu juga ada haul dan nisabnya. Kalau belum sampai haul dan nisabnya atau sampai nisabnya doang, ya maka ya belum sampai haulnya, belum sampai setahun maka belum wajib untuk mengeluarkannya. Nah, begitu ya, Bang ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, apa zakat fitrah ya. Nah, memang ini ada khilaf di kalangan ulama ya, karena kan wajib zakat fitrah itu kan di akhir Ramadan. Tapi kalau di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan, ya Allahu alam, ya sebagian ulama mengatakan belum wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Karena mengeluarkan zakat fitrah itu kan di akhir, ya di akhir apa namanya Ramadan. Saya rasa cukup dulu apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ya, nah, insya Allah kita lanjutkan pada esok hari. Ya, kita alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat bagi kita untuk bisa memahami Al-Quran, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ya bisa untuk memahami ucapan-ucapan para ulama dalam kitab-kitab ya mereka rahimahumullahu taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Obed selaku host kita. Semoga Allah SWT memberkahi Pak Obed dan keluarga dan diberikan kemudahan serta pelindungan dalam segala aktivitas dan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah berkenan hadir pada kajian kita di sebuah hari ini secara offline, ya, dan Bapak Ibu yang hadir secara online. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberkahi Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu serta keluarga dan diberikan kemudahan serta perlindungan dalam segala aktivitas dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, hidayah serta taufiknya agar kita bisa terus istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan keluarga kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la, dan menjauhkan kita dari segala murkanya, dari segala azabnya, dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Saya tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.